Oke guys, masih bersama kami. Aku Samuel Selaban dengan Pak Domi Barasa. Domi Barasa. Ini cikgu juga nih di Batam. Ya, Kita pengen tanya-tanya dulu pengalaman dari Pak Barasa, informasi yang dia dapat gitu. Gaji guru terkecil hingga saat ini yang pernah Pak Barasa dengar berapa? Kalau yang terkecil mungkin 1 jutaan. Di bawah 2 juta berarti? Ya, 1 jutaan, mungkin 1,4, 1,3. Angka yang lebih tepat pernah dengar? 1,4. Pernah dengar? 1,4, 1,4 juta. Di tahun berapa dengar itu informasinya? Tahun ini? 2015 itu saya ngalamin sendiri. Tapi Dari kalau untuk 2022 info dari kawan gitu? kayaknya pernah saya dengar itu 1,2 Di Batam ya? di Batam. Pokoknya di Batam ya? Di Batam. Oke, di Batam. 1.200.000 lah. per Ya, bulan. kita belum tahu lah itu di kecamatan kelurahan mana, yang pastinya di Batam ya kan? Ya, dan itu narasumber yang jelas, maksudnya teman saya sendiri. Iya, sendiri. Yang dia memang orang yang bersangkutan gitu Dia ya? guru, kemudian dia mendapatkan sekolah, kemudian bicara gaji berapa, dan yang disampaikan ya 1.200.000. 200. Dan dia terima gitu? Awalnya diterima, Terus? pada akhirnya dia tinggalkan juga. Tinggal aja. Gaji segitu ya nggak kemakan lah ya kan kalau kita bilang. Oke, next. Gaji terbesar yang pernah Pak Barasa dengar berapa? Hingga tahun ini? Untuk di Kota Batam ya, gaji tertinggi sekolah nasional ya, bukan? Iya, iya. Swasta lah, swasta ya, swasta. UMK. UMK Batam ya. Ini 4.100 lah. 4,1 gitu ya. 4,1. Iya. Tapi ini selain ekspor ya, Iya, kayak iya. internasional itu kan bule-bule itu beda lah. Beda. Itu belasan puluhan juta kan. negaranya atau bagaimana? Iya. Tapi kalau yang sekolah swasta yang ada di Kota Batam tertinggi yang pernah saya dengar atau mungkin teman-teman yang pernah cerita ke saya itu UMK Batam. UMK Batam. 4,1. Oke, aku juga pernah dengar. Kita mungkin sama sih. Iya, Pak. Aku yang pernah dengar 1,4, 1,6 Itu yang terendah ya. terendah yang pernah aku dengar, dan tertinggi juga terbaru ini UMK Batam. Ya. 4,2 atau 4,1, kurang lebih segitu lah ya. Dan itu menurut saya sih paling hanya beberapa sekolah aja sih. Yang ngasih gaji UMK Batam, guru swasta di Batam, di sekolah swasta, lebih sedikit yang ngasih gaji segitu. Lebih sedikit, yang presentasinya rendah menurut saya. bisa dihitung gitu. Kan tadi kan ternyata kalau tertinggi terendah. Iya, iya. Yang tertinggi sedikit, tapi kalau dibilang rata-ratanya paling kalau dirata-ratakan semua ya. Di antara 2 sampai ke 3 sih Pak. Iya, di antara itu 2 sampai 3. Iya, di antara 2 sampai ke 3. Kalau dirata-ratakan paling banyak sekolah di Batam ini menggaji karyawannya atau gurunya itu di antara 2 sampai 3. Iya. Kalau kita ambil nilai rata-rata ya, wis kayak matematika gitu. Ya rata-rata gitu. Nilai rata-rata, iya betul. Dengan gaji segitu lah, bilang di angka 2 atau 3 juta, apakah itu sudah layak menurut Pak Barasa untuk tinggal hidup di Batam? Kalau secara saya sebagai seorang guru pasti tidak lah, karena Tidak. kita kan untuk mendapatkan jadi seorang guru itu kan bukan setahun 2 tahun. Benar. Kita membutuhkan waktu sekitar 4 tahun dan 5 tahun. Iya. Nah, umur kita udah berapa, terus kemudian kita kerja sebagai seorang guru dan gaji segitu, ya belum. Kerja 4 tahun, kuliah 4 tahun nih. Setelah kuliah tamat kerja 4 tahun, bisa dibilang nggak balik modal ya? Belum kan? Belum kan? Karena kan selama kita kuliah itu kita bayar uang semester, uang ini dan sebagainya, transport dan makan. Nah, semua uang Kita kos tambah, lagi ya kan? kita Kos tambah. lagi ya. Dan dapat gaji cuman sekitar, kita buat tadi rata-rata ya, Iya, 3 juta gitu, ya. 3 juta. Ya. 3 juta. Nah, dalam Setahun? setahun itu berarti 12 kali 3 kan? 36. Nah, 36 juta Kali 4 lagi, kali 4 tahun. seperti itu. Berarti sekitar berapa? 48? Enggak ya? Enggak lah, kan 36 juta sebulan, dan setahun. Setahun ya? Iya, 36 juta kali 4 lah kan, 4 tahun. Oh iya, 4 tahun ya. 4 tahun. Berarti 120 lebih lah. nah, sekitar rata-rata 36 loh setahun nih, Iya. 36 juta. Waktu kuliah, Biaya kita kuliah lebih daripada itu. iya pasti. Dalam setahun. Iya. Cuman ya karena memang kata orang guru itu sebuah pelayanan dan sebagainya. Ya kalau udah jadi guru ya itulah resikonya gitu, gaji rendah. Iya benar. Buat teman-teman yang pengen cita-cita jadi guru sekarang, Iya. coba pikir-pikir lagi deh gitu. Ya, jangan terlanjur kayak saya lah. Iya. Udah masuk jebakan. Kabarnya kan UMK Batam mau naik nih tahun depan, tahun 2023 di angka 4,5. Saat ini kan masih 4,1 sekian gitu.
apakah ada bayang-bayangan atau mungkin ada pihak sekolah merencanakan atau itulah sejenisnya gaji guru naik juga gitu? Ada nggak informasi dapat gitu? Kalau untuk dibilang harapan pasti mau naik kan. Iya. Tapi kalau dari fakta di lapangan kayaknya tetap aja gitu. Tetap segitu ya? Berapa yang diberikan yayasan pada saat ini, walaupun UMK naik, UMK Batam Nggak ngaruh. udah berapa kali anak UMK naik Batam? Benar. Lagi pula di sekolah-sekolah swasta banyak sistem kontrak kan. Iya. Cara perjanjian itu selama setahun kontrak ini gajimu misalnya 2 juta, ya flat terus 2 juta gitu ya kan. Mau naik turun pun UMK nggak ngaruh ya? Ada pengaruhnya. Oh. Artinya ya menurut saya yang membuat nggak naik ini ya kan sekolah kan di Batam termasuk bisnis kan. Bisnis ya, supaya pihak sekolah yang Iya. yang untung lah. Kita udah tahu lah, Udah sebagai tahu. guru udah tahu. Jadi ya resikonya seperti yang tadi. Iya, Artinya orang bikin sekolah kan pengen dapat untung. iya benar. Dari mana untungnya? Jadi dipres lah dari gaji guru dan sebagainya. Iya iya. Kita sebagai bawahan kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. ya saya selagi saya masih jadi guru ya apapun aturan dari yayasan ya saya ikuti. Iya. Kalau memang nggak mampu lagi ya udah cabut. Udah mampu belum lagi? Itu juga kan pilihan. Iya, itu pilihan Anda gitu ya. Saya. Kalau mau stay di situ lanjut, Ya, kalau nggak jadi cabut gitu. apapun aturan dari yayasan masalah gaji terutama ya kan kita udah deal juga. Iya, dia dulu. Tapi ya tetap harapan itu ya mudah-mudahan kedepannya gaji guru itu Sesuaikan lah. disesuaikan dengan pekerjaan kita. Karena biaya hidup otomatis naik loh. Naik. UMK naik, resesi ini segala macam pasti kan ekonomi kan. Kan dari tahun lalu tahun ini lah Iya. pas pada saat BBM naik kan juga ada dampaknya kan. Iya benar. Tapi kan gaji guru tetap kan. Tetap segitu. Yang biasanya seminggu mie awal 100.000, Iya. sekarang nggak cukup lagi nih. Intinya- Seminggu 100.000. Gaji itu kalau bisa memang ditingkatkan lagi, Disesuaikan sama kebutuhan hidup lah. Hidup. Sebenarnya itu gaji segitu menurut aku itu nggak layak untuk sebuah kehidupan yang layak pun nggak layak lagi lah. Seperti Gari Laba lah kan. Iya. Artinya udah berapa kali pindah-pindah jadi guru kan. Iya. Kenapa pindah-pindah kan tujuan pasti gaji naik kan. Iya betul Dari betul. sekolah lain. Iya. Kenapa banyak guru pindah? Misalkan mungkin di tempat yang baru lebih baik lagi gajinya. Iya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ada tawaran yang lebih wow gitu. Jadi kalau dibilang loyalitas terhadap sekolah, kayaknya kalau ada yang guru yang nonton ini, Iya. tanya loyal nggak sama sekolah, kayaknya nggak ada yang loyal. Nggak ada. Pasti berpikir bagaimana dapatkan sekolah yang gajinya lebih tinggi daripada. Betul. Karena gaji tinggi sama tekanan itu hampir sama, berbanding lurus kan. Nggak mungkin dia tekanannya enak-enak, tapi gajinya tinggi, nggak mungkin. Tapi walaupun gajinya tinggi, tekanannya tinggi, aku it's okay. Iya. Iya kan? Nggak apa-apa. Kan? Nggak apa sesuai ya. Sesuai kita berkorban di sebanyak dikasih Lebih juga kan gitu kan. Ini nggak udah gajinya nggak seberapa, cengpenetnya banyak, tekanannya banyak. Tapi ada yang mau pesan-pesan disampaikan nggak sama pemilik-pemilik sekolah swasta yang ada di Batam atau di Kepri? Kalau jadi BBM naik tahun depan bisa ngasih gaji lebih deh sama guru. Satu sih yang mau saya tekankan memang permintaan sama pemerintah juga, karena Iya. bagaimanapun kan sekolah itu tetap di bawah Kemendikbud ya, Kemendikbud. Karena saya pernah dengar kan bahwa setiap guru itu dapat Pemko. Yes. Kan itu termasuk sangat membantu kan. Saya dengar saya saat ini sebulan 1 juta. Tapi nggak semua. Ya, makanya itu bagaimana caranya biar semua dapat. Iya, yang belum ada nomor apanya itu apa? Iya. Oh. INSN apa? Iya, Jadi itu. dapodiknya ininya. itu kan harapannya semua guru swasta. Ya kalau bisa didapat, entah dia ada syaratnya 2 tahun baru dapat. Iya. Karena saya lihat kalau udah dapat bantuan itu, maksudnya dapat Pemko, digaji dari Pemko 1 juta sebulan kan Lumayan. Kalau kita gaji kita misalkan 3 juta, Tambah tambah 1 1. juta berarti udah 4 juta kan. Ya membantu lah. Membantu Iya, sekali. betul. Gitu. Jadi ya untuk pemerintah, tapi untuk yayasan ya tidak apa-apa sih dibedakan gaji yang baru pertama masuk 2 tahun, 3 tahun. Jadi ada kayak artinya loyalitas tadi. Benar. Jadi jangan gaji kita sama seperti orang yang Yang baru belum datang. masuk ke jangan. Walaupun ini harapan ya, Iya, artinya benar. biar ada juga loyalitas antara saya udah lama udah 4 tahun di sekolah ini. Benar. Ada bedanya mungkin 200.000, 300.000. Iya, iya. Ini ada yang baru masuk sama aja kayak dengan saya. Bahkan lebih konyol lagi, yang baru masuk itu lebih tinggi dibanding guru yang udah lama. Mungkin- Saya pernah dengar. Karena mungkin di kontraknya kan dia minta kan di nego, saya mau ini, mungkin dia lebih pintar nego kan. Kan kita kan, dia dapat lebih tinggi kan. Iya. Tapi kita tetap yang udah lama nggak dinaikkan. Benar, Jadi benar. artinya
mungkin ini harapan semua guru lah, Benar, pendidikan dan sebagainya, sehingga kesejahteraan guru itu juga terjamin. Harus diperhatikan Pak. Karena Iya, bagaimanapun mungkin sekarang dilihat bahwa guru itu hanya sebelah mata lah profesi ini. benar. Tapi- Tapi kita itu misalnya yang guru ini jadi tonggak loh di dalam Iya, dunia benar. pendidikan. Guru tonggaknya, bukan owner sekolah, guru sebenarnya. Jadi kan yang membuat orang pun kadang mendaftarkan siswanya ke sekolah itu kan siapa gurunya? Iya, karena melihat, iya benar. Artinya oh itu gurunya, jadi udah itu bukan karena oh sekolah itu, bukan. Karena terkadang kita ini sebagai humasnya sekolah. Sales marketingnya juga, Iya, semua lah ya, satu- semua. humasnya dari sekolah itu. Jadi pada saat sekolah itu maju mundurnya memang bukan maksudnya menyebelahkan yang punya ya, Iya, benar. tapi memang banyak partisipasi dari guru-guru. Udah jelas. Baru omongan mulut ke mulut, Iya, promosi ke promosi. orang tua, tetangga segala macam, yang memang kekuatannya di guru semua sebenarnya sih. Jadi kalau gurunya sejahtera, yakinlah bahwa dia akan loyal ke sekolah, Kerja maksimal juga. maksimal dan diberikan yang terbaik untuk siswa. Dan kalau siswanya senang, otomatis sekolah itu akan berkembang. Benar. Gitu. Orang tua akan senang, ya anaknya kan pintar gitu. Jadi orang tua pun akan mempromosikan sekolah ini ke teman-teman atau tetangganya. Iya, itu tips and trick jitunya marketing sih Iya, gitu kan, marketing. mulut ke mulut lah. Itu lebih power sih. Jadi kalau kita cuma sharekan di media sosial dan sebagainya, kalau kualitas yang kita berikan ke orang tua yang sekolahnya, anaknya sekolah di tempat kita, udah kecewa pertama ya, bagaimanapun kita jor-jorannya di media tetap aja ya. Sama aja. Jadi menurut saya ya tetap intinya sejahtera guru dulu, gurunya happy kerja, terus kemudian sosial dengan orang tua siswa, anak-anak juga senang sekolah di tempat kita, ya lama-lama pasti. Pasti rame sih, pasti banyak ya benar-benar. Intinya kesejahteraan guru harus diperhatikan. Iya, Baik dari pemerintah dari maupun yayasan. dari Dan yayasan pihak sekolah. juga ditekankan juga sama guru. Artinya kita sebagai guru tuh berikan terbaik juga. Iya, benar. Jangan kita tuntut juga banyak, tapi kita juga memberikan yang terbaik, ngeluh pula. Artinya kalau Betul. kalau kita udah ngeluh ya udah keluar aja, ngapain lama-lama di sini. Kalau nggak suka ya udah keluar, jangan menjadikan nama sekolah juga. Iya, enggak. Profesional aja. Profesional aja gitu. Selagi kita masih ada di sekolah itu, walaupun mungkin ada yang ya di dalam hati kita ya udah Ya, enak. tahan dulu lah. Iya, Enak. iya. Tapi kalau memang udah nggak tahan lagi ya keluar, jangan di sini kita makan, itu kita dapat gaji terus kita jadikan pula nama sekolah kita. Ini tuh guru ya, Iya, bos saya betul. juga nih. Iya. Tapi harapan kita tadi UMK naik, gaji guru naik. Iya, karena ekonomi otomatis akan naik semuanya Iya. itu. Benar ya. Jadi terima kasih tuh Gali Laban. Jadi ini kan sebagai ungkapan saya sebagai seorang guru, mungkin Keresahan lah ya. keresahan juga, mungkin Keluhan gitu. yang seprofesi dengan saya juga merasakan hal yang sama. Jadi ada media kita Galeri Laban yang mau menyampaikan sehingga aspirasi lah. aspirasi kita ini bisa didengar banyak orang, sehingga ini kan berdampak ya ke kita juga sebagai seorang guru. Semoga staf-staf Kemendikbud yang di Jakarta atau Dinas Pendidikan dengar video kita. Ya, kami berharap sih gaji guru di Indonesia, jangan hanya di Batam ya, Ya. di Indonesia semuanya lebih diperhatikan supaya hidupnya lebih layak lah gitu. Thank you Pak Barasa buat waktunya, sukses terus jadi mencerdaskan anak bangsa. Harapan juga semua guru terus saya di kolom komentar, saya guru dari sini nih. Ah iya, bisa di Oke. Dari Kabupaten mana, kota Di mana. kota mana gitu ya? Oke. Thank you. Thank you. Salam pendidikan.